Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Supartina. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian tesis saya dengan judul Pengembangan Bahan Ajar pada Materi Turunan dengan menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematik siswa Madrasah Aliyah. Pada penelitian ini, saya dibimbing oleh dosen pembimbing 1, yaitu Bapak Profesor Dr. Heris Hendriana MPD, dosen pembimbing 2, Bapak Dr. Haji Asep Ikin Sugandi MPD. Latar belakang dari permasalahan ini, yaitu 1. Guru masih mengalami kesulitan terkait kemampuan komunikasi matematik siswa yang masih tergolong rendah. 2. Siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika pada materi turunan yang disebabkan rendahnya kemampuan komunikasi matematik. 3. Kurangnya bahan ajar yang menarik. Adapun solusi dari permasalahan ini yaitu mengembangkan bahan ajar materi turunan. 2. Menggunakan pendekatan saintifik dan kontekstual. 3. Meningkatkan kemampuan komunikasi matematik siswa. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengembangkan bahan ajar ditinjau dari validitas, kepraktisan, dan keefektifan, skenario dan implementasi pembelajaran, respon siswa dan guru terhadap pembelajaran, kesulitan siswa dalam mengerjakan soal kemampuan komunikasi matematik, pencapaian kemampuan komunikasi matematik siswa. Kajian pustaka. 1. Kemampuan komunikasi matematik adalah pengembangan bahasa dan simbol dalam matematika bertujuan untuk mengkomunikasikan matematika sehingga siswa dapat merefleksikan dan menjelaskan pemikiran siswa mengenai ide dan hubungan matematika, memformulasikan ide definisi matematika dan generalisasi melalui metode penemuan, menyatakan ide matematika secara lisan dan tulisan. Adapun indikator dari kemampuan komunikasi matematik, A. Membuat model matematika dari suatu situasi matematika dan menyelesaikannya. B. Menyelesaikan masalah disertai penjelasan aturan yang digunakan. C. Menyatakan masalah kontekstual berkaitan dengan turunan dan menyelesaikannya. D. Menggambar sketsa titik potong kurva dengan sumbu koordinat. E. Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa simbol matematika dan menyelesaikannya. Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. 3. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip. Pendekatan kontekstual adalah pembelajaran yang bertujuan menolong siswa melihat makna di dalam materi akademik dengan konteks kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya matematik dan budaya mereka. Hal ini berarti bahwa pembelajaran kontekstual memungkinkan siswa menghubungkan isi materi dengan konteks kehidupan sehari-hari untuk menemukan makna. Hipotesis dari penelitian ini yaitu
Kemampuan komunikasi matematik siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual lebih baik daripada yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar biasa. Metode dari penelitian ini yaitu menggunakan metode IDDI, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Jenis penelitiannya yaitu penelitian dan pengembangan. Subjek dari penelitian yaitu siswa Madrasah Aliyah As-Sutarbiyah itu untuk melakukan uji coba terbatas, siswa Madrasah Musadatul Ikhwan dan siswa Madrasah Nurul Bayan untuk melakukan uji coba luas, dan siswa Madrasah Matiatul Ulum untuk melakukan uji produk. Adapun instrumen dari penelitian ini yaitu RPP dan LKS turunan, lembar validasi, wawancara, angket respon, teks kemampuan komunikasi, dan prosedur penelitian. Analisis. Pembentukan tim di mana terdiri dari mahasiswa yang melakukan penelitian dan dosen pembimbing. Peneliti mengumpulkan informasi mengenai pentingnya kemampuan komunikasi matematik. Selanjutnya dilakukan wawancara kepada guru matematika di Madrasah Aliyah Matiatul Ulum. Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa guru masih mengalami kesulitan dalam mengatasi siswa yang kemampuan komunikasi matematiknya rendah, terutama dalam materi turunan. Pembelajaran berlangsung kurang aktif, dibutuhkan bahan ajar yang dapat digunakan oleh siswa secara efektif. Desain. Dilakukan tahap desain terhadap bahan ajar, peneliti memiliki draft awal bahan ajar. Bahan ajar yang didesain pada penelitian ini adalah berupa LKS. Development, Implementation, dan Evaluation. Langkah awal yaitu validasi ahli materi. Dilanjutkan dengan perbaikan bahan ajar, uji coba terbatas, evaluasi, validasi ahli materi tahap akhir, perbaikan bahan ajar, uji coba luas, evaluasi, perbaikan bahan ajar, dan uji coba produk. Adapun hasil dari validasi ahli materi pada uji coba terbatas diperoleh rata-rata persentase 89,29% dengan kategori sangat layak. Dan untuk uji coba luas diperoleh rata-rata persentase 96,90% dengan kategori sangat layak. Hasil uji kepraktisan bahan ajar pada uji coba terbatas dengan rata-rata persentase 57,72% dengan kategori cukup praktis, dan hasil kepraktisan bahan ajar pada uji coba luas dengan rata-rata persentase 72,68% dengan kategori praktis. Hasil keefektifan bahan ajar pada uji coba terbatas diperoleh 16 siswa yang mencapai nilai KKM dengan persentase keefektifan 53% dan kategori cukup efektif. Untuk hasil keefektifan pada tahap uji coba luas, jumlah siswa yang mencapai KKM yaitu 42 orang dengan persentase keefektifan 70% dengan kategori efektif. Perbaikan bahan ajar yang dilakukan yaitu menambahkan indikator pencapaian pembelajaran yang sebelumnya belum ada indikator pencapaian pembelajaran. Setelah dilakukan perbaikan, ditambahkan dengan indikator pencapaian pembelajaran.
Berikutnya, menambahkan langkah-langkah pembelajaran yang pada sebelumnya belum ada langkah-langkah pembelajaran saintifik dan kontekstual setelah dilakukan perbaikan, ditambahkan dengan langkah-langkah pembelajaran saintifik dan kontekstual. Skenario dan implementasi pembelajaran. Pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan RPP dan langkah-langkah saintifik dan kontekstual. Yang pertama yaitu kegiatan mengamati dan konstruktivisme, dilanjutkan dengan kegiatan bertanya dan inquiry. Berikutnya kegiatan eksplorasi dan masyarakat belajar, kegiatan memodelkan, kegiatan asosiasi, dan kegiatan mengkomunikasikan. Rekapitulasi respon siswa pada uji coba produk kelas eksperimen diperoleh rata-rata 92,11 dengan persentase 77% dengan kriteria baik. Untuk rekapitulasi respon guru pada uji coba produk kelas eksperimen diperoleh rata-rata 3,71 dengan persentase 93% dengan kriteria sangat baik. Hasil rekap skor butir soal kemampuan komunikasi matematik kelas eksperimen pada indikator 1 memperoleh persentase paling rendah yaitu 71% dan tidak mencapai nilai KKM. Dan pada kelas kontrol yang tidak mencapai nilai KKM yaitu pada indikator 1, 2, 3, dan 4. Nilai yang paling rendah yaitu 61,30% pada indikator kedua. Analisis kesalahan siswa dalam menjawab soal nomor 1 dengan indikator membuat model matematika dari situasi matematika dan menyelesaikannya. Terlihat siswa sudah dapat memilih cara untuk menentukan titik kritis kurva, namun masih belum teliti dalam menggunakan konsep fungsi kuadrat. Analisis kesalahan siswa dalam menjawab soal nomor 2 pada indikator membuat model matematika dari situasi matematika dan menyelesaikannya. Terlihat bahwa siswa hanya membuat model-model matematika dari permasalahan yang diketahui, namun belum bisa memahami sehingga tidak dapat menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah matematika. Uji normalitas data pretest, kemampuan komunikasi matematik. Terlihat bahwa untuk masing-masing kelas diperoleh 0,066 untuk kelas eksperimen dan untuk kelas kontrol nilai signifikan diperoleh 0,070. Kedua kelas memenuhi kriteria signifikan lebih besar atau sama dengan 0,05, maka HO diterima, yang artinya sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Karena kedua sampel kelas memiliki sampel yang berasal dari populasi yang berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan uji homogenitas. Hasil uji homogenitas pretest kemampuan komunikasi matematik diperoleh signifikan 0,047. Hal ini berarti signifikan lebih besar dari 0,05. Artinya, kedua varian sampel homogen. Karena sampel berdistribusi normal dan memiliki varian yang homogen, maka untuk selanjutnya dilakukan uji perbedaan dua rata menggunakan uji T. Hasil uji T, pretest kemampuan komunikasi matematik, didapat nilai signifikan 0,113. Karena signifikan lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematik antara siswa yang pembelajarannya menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual dengan pembelajaran saintifik saja. Uji normalitas data posttest kemampuan komunikasi matematik.
Untuk kelas eksperimen, didapat nilai signifikan sebesar 0,004. Karena nilai signifikan kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Artinya, sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Sedangkan untuk kelas kontrol, diperoleh nilai signifikan 0,073. Karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Artinya, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Karena salah satu kelas tidak berdistribusi normal, selanjutnya dilakukan uji Mann-Whitney. Dari hasil uji Mann-Whitney, data post-test kemampuan komunikasi matematik diperoleh signifikan 2 times 0,000, maka nilai signifikan kurang dari 0,05 sehingga HO ditolak. Artinya pencapaian kemampuan komunikasi matematik siswa yang pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik dan kontekstual lebih baik daripada pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik saja. Analisis data N-gen, kemampuan komunikasi matematik untuk kelas eksperimen diperoleh signifikan 0,200 dan untuk kelas kontrol diperoleh 0,057. Kedua kelas memenuhi kriteria signifikan lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, yang artinya sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Karena kedua kelas memiliki sampel yang berasal dari populasi yang berdistribusi normal, maka selanjutnya dilakukan uji homogenitas. Hasil uji homogenitas N-gen kemampuan komunikasi matematik diperoleh nilai signifikan 0,209. Hal ini berarti signifikan lebih besar dari 0,05. Artinya, varian kedua sampel homogen. Karena sampel memiliki varian yang homogen, maka selanjutnya dilakukan uji T. Hasil uji T, N-gen kemampuan komunikasi matematik diperoleh nilai signifikan 2 times 0,032. Maka signifikan 1 times diperoleh 0,016, yang artinya kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematik siswa yang pembelajarannya menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual lebih baik daripada yang menggunakan pendekatan saintifik saja. Kesimpulan. Kemampuan komunikasi matematik siswa yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan pendekatan kontekstual lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Demikianlah pemaparan hasil penelitian tesis saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.